Kitab Aks, pasal 25. 3 hari sesudah Gubernur Festus tiba di Kaisarea, dia pergi ke Yerusalem. Di sana, imam besar dan para pemimpin orang Yahudi datang kepadanya untuk menyampaikan berbagai tuduhan terhadap Paulus. Mereka memohon dengan sangat supaya Paulus dikirim kembali ke Yerusalem, karena diam-diam mereka sudah berencana untuk membunuhnya dalam perjalanan. Tetapi Festus menjawab, Paulus ditahan di Kaisarea, dan saya sendiri akan segera pergi ke sana. Jadi biarlah beberapa orang dari pemimpin kalian ikut dengan saya ke sana. Kalau memang Paulus berbuat salah, merekalah yang akan mengadukan dia di sana. Sesudah Festus tinggal di Yerusalem 10 hari lebih, dia kembali ke Kaisarea. Hari berikutnya dia mengadakan sidang pengadilan dan memerintahkan agar Paulus dibawa menghadapnya. Waktu Paulus masuk ke ruangan itu, orang-orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilingi dia. Mereka mengajukan banyak tuduhan berat terhadapnya, tetapi mereka tidak bisa membuktikan bahwa tuduhan itu benar. Kemudian Paulus membela diri dengan berkata, "Saya tidak pernah melanggar hukum Taurat orang Yahudi. Saya juga tidak melakukan kesalahan terhadap rumah Allah, apalagi melawan Raja Romawi." Tetapi karena Festus ingin mengambil hati orang Yahudi, dia bertanya kepada Paulus, "Maukah kamu pergi ke Yerusalem untuk diadili di sana di hadapan saya tentang semua tuduhan ini?" Jawab Paulus, "Saya sekarang berdiri di hadapan pengadilan Raja Romawi, dan disinilah sepantasnya saya diadili. Saya tidak bersalah terhadap umat Yahudi, seperti yang engkau sendiri ketahui. Kalau saya terbukti melakukan kejahatan yang membuat saya pantas dihukum mati, saya rela menerimanya. Tetapi karena apa yang mereka tuduhkan terhadap saya tidak benar, maka tidak seorang pun berhak menyerahkan saya kepada mereka. Saya minta supaya Raja Romawi sendiri yang mengadili perkara saya." Lalu, sesudah Festus membicarakan hal itu dengan dewan sidang, dia menjawab, "Baiklah. Sesuai permohonanmu untuk diadili oleh Baginda Raja, kamu akan pergi ke Roma untuk menghadap beliau." Beberapa hari kemudian, Raja Agripa dan adik perempuannya bernama Bernike tiba di Kaisarea untuk mengunjungi Gubernur Festus. Sesudah beberapa hari mereka tinggal di sana, Festus menceritakan tentang persoalan Paulus kepada Agripa. "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan oleh Felix di dalam penjara. Waktu saya di Yerusalem, para imam kepala dan pemimpin Yahudi menyampaikan bahwa orang ini sudah melakukan banyak kejahatan. Mereka meminta saya supaya dia dihukum mati. Tetapi saya menjawab mereka bahwa menurut hukum Romawi, seorang tertuduh tidak bisa sembarangan dihukum mati. Sebelumnya dia harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan para penuduhnya. Jadi, waktu mereka datang ke sini bersama saya tidak menunda untuk mengurus masalah itu. Besoknya saya langsung mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh supaya tahanan itu dibawa menghadap saya. Tetapi ketika orang-orang yang memusuhinya menyampaikan tuduhan-tuduhan terhadap dia, mereka tidak menunjukkan adanya kesalahan berat yang dia perbuat, seperti yang sudah saya sangka. Masalahnya hanya perbedaan pendapat tentang ajaran agama mereka, dan tentang seseorang yang sudah mati yang bernama Yesus. Sebab Paulus bersikeras bahwa orang itu hidup kembali. Saya bingung bagaimana harus menyelidiki masalah ini. Itu sebabnya saya menanyai Paulus apakah dia mau diadili tentang tuduhan-tuduhan itu di Yerusalem. Tetapi Paulus sendiri meminta supaya perkaranya diadili langsung oleh Baginda Raja Romawi. Jadi saya memerintahkan supaya dia tetap ditahan sampai saya mendapat kesempatan untuk mengirimnya kepada raja kita. Lalu jawab Agripa kepada Festus, "Saya sendiri juga ingin mendengar orang itu berbicara." Kata Festus, "Kalau begitu, saya akan mengatur waktu supaya Tuan mendapat kesempatan untuk mendengarkan dia besok." Keesokan harinya,
Agripa bersama Bernike datang dan disambut dengan upacara penghormatan yang meriah. Mereka masuk ke ruang sidang pengadilan bersama-sama dengan para komandan tentara dan orang-orang penting di kota itu. Lalu Festus memberi perintah supaya Paulus dibawa masuk. Kemudian Festus berkata, "Raja Agripa dan semua yang berkumpul di sini, kalian lihat orang ini. Semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang ada di sini, sudah menuntut saya dengan berteriak-teriak bahwa orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Tetapi waktu saya memeriksa perkaranya, saya tidak menemukan satu kesalahan pun yang membuat dia pantas dihukum mati. Jadi ketika dia minta supaya masalahnya diadili oleh Baginda Raja, saya pun memutuskan untuk mengirim dia ke Roma. Tetapi saya tidak mempunyai pernyataan yang masuk akal untuk bisa ditulis dalam surat keterangan kepada Baginda Raja. Karena itu, saya membawa dia menghadap kalian, terutama kepada Tuan Raja Agripa, supaya melalui pemeriksaan ini, apa yang harus saya tulis menjadi jelas. Karena menurut pendapat saya, tidak pantas membawa seorang tahanan menghadap Baginda Raja tanpa disertai surat keterangan yang menjelaskan tuntutan terhadapnya. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh rasa syukur atas teladan keteguhan yang ditunjukkan oleh Paulus di tengah kesulitan. Tolonglah kami untuk tetap setia dan berani ketika menghadapi ketidakadilan, serta mempercayai rencana-Mu yang ilahi, bahkan ketika jalan di depan tampak samar. Semoga kami dapat mewujudkan kebenaran dan kasih karunia yang Engkau panggil kami untuk bagikan, dengan teguh pada keyakinan kami. Biarlah kehadiran-Mu menjadi penghiburan dan jaminan bagi kami. Amin.